Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang saya cintai. Apa kabar? Saya berdoa kita semua sehat, tetap penuh sukacita, dan tetap penuh pengharapan kepada Allah. Rekan-rekan terkasih, hari-hari belakangan ini, begitu banyak ajakan untuk kita semakin peduli terhadap sesama yang terkena dampak COVID-19. Begitu juga dengan Keuskupan Agung Palembang yang sejak 2 minggu yang lalu sudah mendirikan Crisis Center yang berupaya antara lain menyediakan kebutuhan alat pelindung diri, juga multivitamin dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan para medis dalam merawat pasien yang terinfeksi virus COVID-19, juga untuk membantu masyarakat prasejahtera yang terdampak secara ekonomi akibat wabah ini. Saya percaya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang berpartisipasi, kita akan sama-sama melewati krisis ini dengan baik. Cuma sempat juga terbersit dalam pikiran saya, sampai berapa lama saya sanggup berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Dan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sampai dengan saat ini masih takut memberi karena kita masih punya pikiran untuk keluarga saya saja belum tentu cukup. Bagaimana saya bisa memberi orang lain? Bapak Ibu terkasih, di dalam pergumulan saya, di dalam doa saya, Tuhan mengingatkan satu perikop dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Ayat ini menyatakan bagaimana Elia di dalam masa kekeringan dan kelaparan diberi makan oleh seorang janda. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat di Sidon menemui janda ini. Dan saat Elia meminta sepotong roti, janda ini berkata, "Demi Allah yang hidup, tidak ada lagi satu potong roti pun yang ada padaku. Yang aku miliki sekarang hanya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sebentar aku mau mengumpulkan potongan kayu api dan pulang membuat roti untuk aku dan anakku, dan kami akan mati." Tapi Elia berkata kepada janda ini, "Pulanglah dan lakukan yang seperti engkau katakan. Tetapi buat dulu sepotong roti bundar kecil untukku, dan baru engkau buat untukmu dan anakmu." Dan Tuhan Allah Israel mengatakan bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan ke muka bumi. Dan janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan sungguh, selama masa kekeringan, janda ini tetap bisa memberi makan anaknya, juga Elia, sampai masa kekeringan berlalu. Dan sungguh, tepung di dalam tempayannya tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang sampai masa kekeringan berakhir. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mungkin banyak di antara kita termasuk juga saya punya pikiran sama seperti janda ini. Apakah saya sanggup memberi sementara saya sendiri tidak tahu apakah cukup untuk kebutuhan saya dan keluarga saya? Tuhan mengingatkan saya melalui Mazmur 105 ayat yang ke-5. "Ingatlah akan semua perbuatan-perbuatan ajaib dan mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu." Dan saya merenung, dan ternyata saya bisa cukup hari ini karena Tuhan sudah menempatkan orang-orang baik dalam hidup saya yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan sudah taruh customer-customer, nasabah-nasabah yang tetap membeli produk yang saya tawarkan sampai hari ini. Sama juga dengan Anda. Tuhan tetap memberikan pembeli-pembeli yang tetap datang ke toko atau order secara online. Tetap ada orang-orang yang memberikan referensi customer-customer yang baru, atau sahabat yang memberikan referensi pekerjaan baru yang lebih baik, yang mempunyai penghasilan lebih baik dari penghasilan kita sebelumnya, atau juga masih ada pemberi kerja yang masih memberi gaji bulanan buat kita sampai hari ini. Sewaktu saya mengingat semua kebaikan Tuhan itu, bagaimana Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang memberkati saya,
bagaimana di masa-masa yang lampau Tuhan sudah menolong saya di dalam keterpurukan dan membawa saya dalam kehidupan yang baik hari ini. Bagaimana Tuhan sudah membukakan jalan dan pintu-pintu berkat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan sudah menaruh belas kasihan kepada orang-orang ataupun keluarga yang menolong kita saat kita mengalami kesulitan finansial. Dan ternyata orang yang sanggup memberi adalah orang yang tetap sanggup melihat kebaikan Tuhan, mengingat semua kebaikan Tuhan, dan bersyukur atas semua kebaikan itu. Orang yang bisa memberi bukan orang yang kaya. Orang yang bisa memberi adalah orang yang sungguh menyadari bahwa dia bisa hidup baik hari ini semata-mata hanya karena pemberian Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tidak usah takut memberi di dalam masa krisis sekalipun, karena Tuhan sudah berjanji, saat engkau memberi, maka tepung di dalam tempayanmu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang sampai masa krisis berakhir. Selamat melayani, selamat memberi dengan sukacita, sekalipun di masa krisis, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia yang jamin dan pelihara hidup kita. Tuhan Yesus berkati.